Lah ini bulan belum terlihat, hilal belum terlihat, kok orang-orang Muhammadiyah sudah berpuasa? Kan hadisnya begitu. Nah, kita nggak bisa jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga santriwan, santriwati yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu jemaah sekalian di Masjid Baitur Rahman PKU Seruweng. Dan marilah kita manfaatkan sebaik mungkin silaturahim ini dengan kita menggali dan mengkaji ilmu. Dalam hal ini khususnya yang terkait dengan paham keagamaan menurut Muhammadiyah. Pertemuan yang lalu saya sudah banyak memberikan beberapa contoh-contoh paham kemuhammadiyahan itu. Juga saya mengingatkan kembali bahwa dalam paham agama menurut Muhammadiyah itu senantiasa seluruh putusan, perilaku, ibadah, dan yang lain-lainnya hendaklah dilandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan khusus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang problematika hisab dan ruqyat. Mungkin tema ini sedikit agak berat ya. Tapi walaupun berat, ini tetap Bapak Ibu juga harus bisa memahami sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan nanti bisa paham tentang hisab ruqyat. Mungkin juga tidak harus detil. Dan saya sendiri juga sudah bilang ke panitia kalau permintaan menjelaskan hisab ruqyat dari segi hitung-hitungan saya bukan ahlinya, tapi ada khusus divisi falaknya, hisab ruqyatnya. Tapi kalau dari segi hukum, dari segi pendalilan Quran dan hadis, insya Allah saya akan membantu menjelaskan. Saya kira secara umum perdebatan tentang hisab ruqyah juga mungkin menurut pendapat saya itu yang lebih tepat, mudah dicerna, dipahami, tidak harus hitung-menghitung, kita terima hasilnya tapi kita paham logika hukumnya gitu. Kenapa Muhammadiyah menetapkan hari rayanya seperti ini, menetapkan puasanya seperti ini. Dan kemarin juga sedikit ada pertanyaan dari jamaah, siapa ya, hadir tidak ya? Saya juga menyinggung bahwa hisab itu bukan bid'ah ya. Jadi hisab itu bukan bid'ah. Jadi problem ini kan kita menjelaskan problematika hisab. Saya sedikit menyimpulkan sedikit bahwa Muhammadiyah itu memang cara menetapkan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah menggunakan hisab gitu. Kalau sedikit muncul pertanyaan sebagian orang, katanya hisab itu bid'ah gitu. Apakah Nabi pernah menghisab? Nah, inilah yang akan kita jawab. Jadi kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Nah, ini diantara problematika hisab. Baik, saya ingin berangkat dari komponen tarjih supaya Bapak Ibu juga bisa sedikit paham tidak langsung kepada isinya. Nah, di dalam komponen tarjih itu ada 4 ya. Jadi ada yang sebut dengan wawasan, ada sumber ajaran, yang ketiga ada pendekatan, dan yang keempat ada metode. Dari yang 4 ini kita akan masuk kepada yang ketiga, pendekatan ya. Nah ini pendekatan yang dilakukan di Muhammadiyah dalam hal ini majelis tarjih, setiap kali memutuskan satu persoalan atau perkara, ini tidak terlepas dari 3 pendekatan ini. Ya, ini supaya Bapak Ibu juga paham.
Karena inilah rumus yang saya katakan pertemuan sebelumnya, kita punya manhaj. Manhaj itu rumus. Ya rumusnya seperti ini, maka kita tidak akan menyalahi rumus itu. Pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memutuskan satu perkara itu pertama menggunakan pendekatan bayani, ya. Yang kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Apa Mas yang pertama? Bayani, kedua burhani, ketiga irfani. Baik. Bayani itu artinya dalil-dalil. Di sini mencakup dalil Quran dan hadis. Sehingga sedikit saya narasikan tadi. Kalau ada orang yang mengatakan Muhammadiyah kenapa pakai hisab, kenapa nggak mau ruqyat, ini bid'ah, keliru, nggak paham. Muhammadiyah itu punya pendekatan bayani. Bayani itu artinya pendekatan yang melalui teks, pendekatan yang melalui nas. Nas yang dimaksud Quran dan hadis. Maka bapak-bapak harus percaya. Tidak mungkin juga bapak-bapak di majelis pusat, tarjih pusat, mengeluarkan sesuatu tanpa dalil. Jadi hisab itu ada dalilnya. Karena ini menjadi rumus, ini konsisten kita bermuhammadiyah pakai dalil bayani. Qurannya ada, hadisnya ada, begitu. Nah ini saya hanya ingin mempertegas saja kalimat. Sebagian orang mengatakan hisab adalah bid'ah. Bukan bid'ah. Ya. Bid'ah itu jika tidak ada dalil. Kita punya dalil. Nanti kita jelaskan ya secara singkat. Dalilnya banyak. Nah ini di dalam kita bermuhammadiyah begitu. Pendekatannya bayani. Bayani itu dalil Quran dan hadis. Yang kedua burhani. Nah inilah kelebihan Muhammadiyah. Yang barangkali mohon maaf berbeda dengan di luar Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah memadukan antara teks dengan burhaninya. Burhani itu ilmu-ilmu yang menunjang kepada teks tersebut. Seperti kemarin mungkin saya pernah jelaskan. Di dalam Quran kita diperintahkan menghadap ke kiblat. Itu teks Quran hadisnya. Wujudkan dengan burhaninya, diukur. Menurut ilmu falak ini sudah betul belum arah kiblatnya. Nah, itu namanya burhani. Quran memerintahkan harus puasa Ramadan. Itu teksnya. Kemudian burhaninya. Gimana nih cara mengetahui bulan ini sudah ada apa tidak gitu. Maka nanti dihitung. Berarti hisab itu sudah tepat menggunakan pendekatan burhani, ya. Jadi burhani itu mudahnya ilmu-ilmu yang terkait dengan persoalan tersebut untuk memperkuat teks atau dalil Quran dan hadis. Jadi sampai sini Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan jangan ragu lagi dengan putusan Muhammadiyah kenapa menggunakan hisab. Jadi jelas ada dalilnya dari Quran dan hadis dan ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga irfani. Nah irfani ini lebih kepada pendekatan hati, pendekatan sisi-sisi yang lainnya. Ini dalam beberapa fatwa tidak bisa menggunakan pendekatan irfani, tapi mungkin dalam beberapa fatwa bisa dengan menggunakan pendekatan irfani. Tapi lebih kuat kita akan menjelaskan pada persoalan bayani dan burhaninya. Baik. Saya mencoba kemarin mencari indeks putusan dan fatwa terkait hisab dan ruqyat. Ini sudah ada putusannya pertama biar lebih mudah di HPT jilid 1 ya tentang bab puasa. Lalu yang kedua ini putusan yang pertama itu tahun 1939 ya. Di tahun 39 Muhammadiyah sudah punya rumusan. Kemudian yang terdekat nih di tahun 2003 ini Munas ke-26 ya. Saya bacakan teksnya ya. Supaya nanti sedikit ingat. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat putusannya ya. Di antara kesimpulan Munas Tarjih ke-26 pertama, hisab
itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ruqyat. Perhatikan kalimatnya, hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ruqyat. Sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jadi kedudukan hisab dan ruqyat itu sama. Yang menjadi problem, ya, kita Muhammadiyah mengambil salah satu, kan boleh. Hisab dan ruqyat kedudukannya sama nih. Kebetulan Muhammadiyah ngambil hisab, tapi seringkali dialog-dialog yang terjadi di masyarakat seolah-olah ruqyatlah yang wajib. Padahal tidak ada kewajiban meruqyatnya. Hisab pun juga sama, ada dalilnya gini. Ya seperti fikih saja. Fikih itu kita bisa memilih pendapat A dan memilih pendapat B. Nah itu. Ya, jadi hisab dan ruqyat menurut Muhammadiyah memiliki kedudukan yang sama. Artinya jika Bapak Ibu nanti berpuasa dengan menggunakan ruqyat, sah puasanya. Dan jika Bapak Ibu berpuasa dengan menggunakan hisab, putusannya saya harus berpuasa besok. Nanti akan saya jelaskan putusan Muhammadiyah tanggal berapanya. Maka itu juga sudah sah. Yang menjadi persoalan atau tadi problemnya adalah seringkali terjadi mengatakan lah bulan belum terlihat kok orang Muhammadiyah sudah berpuasa. Jadi seolah-olah hisab itu salah. Yang betul itu ruqyat. Nah, inilah problem yang kelirunya di sini. Ya. Padahal kalau kita bicara keilmuan, hisab ruqyat kedudukannya sama. Masing-masing memiliki dalil. Ya. Dan bahkan nanti juga dalilnya juga ada Al-Quran dan ada hadis. Tapi kalau orang yang paham, tapi kalau orang yang bermazhabnya dengan hisab, itu dalilnya Quran dan hadis. Tapi kalau orang yang bermazhabkan kepada ruqyat, itu dalilnya hanya hadis saja. Dan nanti problemnya hadis itu pun dipahami berbeda. Nah di situ. Ya, jadi hadis itu sendiri nanti dipahami berbeda oleh para ulama. Bagaimana cara memahami hadis tersebut? Nah, disinilah yang disebut dengan problem ya, karena tadi judulnya diminta untuk menjelaskan problematika. Yang kedua, putusan Munas Tarji ke-26. Penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Awal bulan Qomariyah itu semua bulan Qomariyah, wabil khusus, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Karena di 3 bulan Qomariyah itu memang terdapat ibadah khusus gitu. Jadi penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah adalah sah. Ya, jadi sah. Jangan ragu-ragu. Karena mohon maaf nanti akan saya bacakan. Kalau Ramadannya insya Allah kemungkinan sama. Tapi lebarannya ini yang kemungkinan beda. Jadi saya sebagai orang Muhammadiyah dan Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai warga Muhammadiyah yang mau mengikuti kajian Muhammadiyah, maka saya ingin menguatkan jangan meragukan putusan Muhammadiyah. Nanti pakai hisab, lah kok beda? Yang lain belum lebaran, kok Muhammadiyah sudah duluan? Kan bulan belum terlihat. Nah ini harus jelas sekali sampai betul-betul Bapak Ibu paham ya. Intinya jangan meragukan gitu. Karena semuanya ada dalilnya. Ya. Baik, yang berikutnya ada juga putusan Munas Tarji ke-27. Itu disusun pedoman hisab Muhammadiyah. Kemudian juga ada di dalam fatwa tanya jawab ya. Tuh saya menuliskan indeksnya ada di tanya jawab jilid 3, jilid 4, jilid 5, dan jilid 8. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu jamaah sekalian kalau mau membuka ya fatwa-fatwa itu ada di tanya jawab pada jilid-jilid tersebut. Yang berikutnya. Nah ini ayat Qur'annya. Baik, kita akan berangkat dari sini. Mohon konsentrasi terus ya. Ini adik-adik walaupun mungkin terasa berat, mudah-mudahan kalau mengikuti bisa ya, dan akan nempelnya kuat ya. Baik, kita akan berangkat dari teks Al-Quran. Besok kan mau puasa. Kalau didialogkan, yang diperintahkan oleh Allah itu puasa Ramadan
atau merukyat. Puasanya apa rukyatnya? Puasanya. Semua ulama sepakat yang diwajibkan, yang diperintahkan itu adalah puasa Ramadan. Apa dalilnya? Ini ayat Quran Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, tuh tak kasih tanda merah. Allah telah mewajibkan kepadamu puasa. Puasa di sini maksudnya puasa Ramadan, ya. Berapa lama puasa itu? Di ayat 184-nya ayyamam ma'dudat. Ya, beberapa hari yang ditentukan. Jadi puasa Ramadan itu berapa lamanya? Beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari yang ditentukan itu maksudnya di dalam hitungan bulan Komariah itu hitungannya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Maka pada hari-hari tersebut, hari-hari yang ditentukan, disitulah kita wajib berpuasa. Kalau didialogkan ayat ini, kapan kita berpuasa? Ya, kita berpuasa itu kalau sudah masuk Ramadan. Mana dalilnya? Nah, itu Quran. Syahrul Ramadan di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan puasa itu alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini falyasumhu perintah di sini. Siapa orang yang mendapati syahrul Ramadan, bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Jadi sangat jelas simpulan ayat ini, yang diperintahkan oleh Allah adalah berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Kapan kita berpuasa Ramadan? Ya kalau masuk bulan Ramadan. Di sini tidak ada perintah hisab. Di sini tidak ada perintah rukyat, tidak ada. Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah puasa Ramadan. Tapi nanti dalam dialog-dialog yang terjadi di grassroots, di masyarakat, kan kita diperintahkan rukyat. Gitu. Kan rukyat itu hukumnya wajib begitu. Kalau menurut Muhammadiyah itu dibedakan. Yang diwajibkan oleh Allah adalah perintah berpuasanya. Adapun hisab, adapun rukyat itu adalah wasilahnya. Gitu. Kalau dipertanyakan lagi gini, didialogkan. Tadi kan kita suruh berpuasa pada bulan Ramadan. Bagaimana cara mengetahui bulan Ramadan? Baru jawabannya, untuk mengetahui Ramadan bisa dengan hisab, bisa dengan rukyat. Jadi hisab rukyat itu bukan ta'abudi. Hisab dan rukyat itu adalah ta'akuli. Atau bahasa lain, hisab dan rukyat itu adalah ijtihadi. Karena ijtihadi, ini persoalan ijtihad ulama. Wajar ada ulama yang menggunakan rukyat, sebagaimana ada juga ulama yang menggunakan hisab. Dalam hal ini posisi kita di Muhammadiyah menetapkannya dengan hisab. Muhammadiyah lebih memilih untuk menentukannya dengan hisab, ya, bukan rukyat. Tentu ada alasannya dan ada argumentasinya. Jadi sampai ayat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, jadi yang diperintahkan, maqasid syariahnya, ya, yang ditekankan tujuan Allah itu adalah perintah berpuasa Ramadannya. Bagaimana cara orang bisa mengetahui ini sudah masuk Ramadan apa belum? Bisa dengan menggunakan hisab, bisa menggunakan rukyat. Kenapa dulu Nabi menggunakan rukyat? Nanti ada jawabannya. Tapi intinya menetapkan Ramadan, menetapkan Syawal bisa dengan menggunakan hisab dan bisa menggunakan rukyat. Jadi hisab rukyat itu adalah ijtihadi, bukan ta'abudi. Ya, sehingga tidak boleh mewajibkan rukyatnya, sebagaimana tidak boleh mewajibkan hisabnya. Yang diwajibkan itu puasa Ramadan kalau sudah masuk Ramadan. Tapi caranya bisa hisab rukyat. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah ini. Dari ayat itu saya coba buatkan supaya Bapak Ibu bisa membedakan ada tujuan
dan ada wasilah. Tujuan hukumnya perintah berpuasa Ramadan. Tujuan hukumnya berbuka puasa setelah selesai Ramadan atau Lebaran. Wasilahnya, wasilah itu metodenya, penghantar untuk bisa mengetahui kapan puasa, kapan selesai puasa, itu bisa menggunakan hisab atau menggunakan ruqyat. Jadi hisab ruqyat itu posisinya menjadi wasilah. Tapi kalau puasa Ramadan, itulah tujuan hukumnya di situ. Ya, ini saya ambil dari penjelasan Yusuf Qaradawi, ya. Baik, ini tentang makna hisab dan ruqyat. Ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi mudahnya hisab itu berasal dari kata Arabnya al-hisab. Al-hisab itu artinya perhitungan atau pemeriksaan. Jadi mudahnya bulan itu bisa dihitung, ya. Maka dengan perhitungan itu sudah yakin sudah terjadi pergeseran bulan dan sudah masuk ke bulan awal, itulah hisab. Prinsipnya sudah bisa dihitung dan diyakini dengan hitungan tersebut bulan sudah wujud. Wujud itu sudah ada. Walaupun mungkin tidak bisa terlihat. Itu prinsip pokok dari hisab. Kalau ruqyat, ruqyat itu prinsip dasarnya adalah melihat. Jadi kalau mazhabnya ruqyat karena melihat, walaupun secara hisab bulan sudah wujud, sudah ada, tapi tak nampak, belum bisa terlihat, maka bagi penganut mazhab ruqyat, dia tidak mau berpuasa. Jangan puasa dulu, bulan belum bisa terlihat, begitu. Walaupun sudah yakin bulan itu benar-benar sudah wujud. Nah, inilah prinsip dasar, ya. Apa itu hisab? Artinya hitungan. Apa itu ruqyat? Itu artinya lihat. Sesungguhnya ruqyat itu sendiri juga berbeda di dalam memahami ruqyat. Menurut Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, ya, ini juga jelas nih, Muhammadiyah menggunakan referensi juga, ya. Ruqyat saja itu terjadi perbedaan pendapat. Ada an-nadru bil ain wal qalbi. Ruqyat itu kan melihat dengan mata, atau melihat bil qalbi dengan hati. Atau ruqyatun bil ilmi, ruqyat dengan ilmu. Nah, Muhammadiyah ini mengambil salah satu pemahamannya, ruqyat itu artinya bukan tunggal hanya melihat dengan mata, tapi bisa juga ruqyatun bil ilmi, ruqyat dengan ilmu. Hisab itu termasuk tanda kutip ruqyat, tapi ruqyatnya ruqyat bil ilmi, dengan ilmu. Karena dengan ilmu diyakini wujud, bulan memang sudah wujud, walaupun dengan mata tak nampak, walaupun dengan mata mungkin tak terlihat. Apalagi sekarang musim hujan, bisa jadi kalaupun diteropong, bisa jadi bulan dalam kondisi tertentu tidak nampak. Padahal dari segi wujud, dari segi hitungan, bulan sudah benar-benar sudah ada. Bagaimana untuk mengatakan sesuatu bulan sudah wujud? Karena gara-gara tidak terlihat, lalu kita menangguhkan berpuasa. Kalau dalam metodenya hisab, ya kita tetap sudah harus berpuasa. Karena sudah yakin kita ruqyatun bil ilmi. Nah, itu bahasa lain dari ruqyat, ya. Jadi kata Ibnul Mandur sendiri, makna ruqyat itu ya tadi tidak tunggal, bisa melihat bil ain dengan mata, bisa ruqyatun bil qalbi, itu arti ruqyat itu, dan bisa ruqyatun bil ilmi. Nah, kita Muhammadiyah juga tadi memadukan antara bayani dan burhani. Nah, burhani itu tadi ilmu, ya. Baik, ini bedanya hisab dan ruqyat. Ini untuk sebagai gambaran umum saja, itu apa bedanya hisab dan ruqyat. Nah, ada 5 alasan nih, saya ingin menjelaskan kenapa Muhammadiyah memilih hisab. Ya. Kenapa Muhammadiyah memilih hisab? Tidak memilih yang ruqyat. Kenapa? Ini mohon untuk digali, ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa buku, catat nih. Nanti orang bertanya, kenapa sih Muhammadiyah milih hisab? Yang sebisa mungkin ya jelaskan. Yang tidak bisa nanti
minta tolong tanyakan pada Ustadz A, Ustadz B itu untuk membantu menjelaskan jika memang harus dijelaskan detail. Ya. Kenapa Muhammadiyah memilih hisab bukan ruqyat? Kan ini pilihan Pak ya. Jadi hisab ruqyat sekali lagi itu pilihan, ijtihadi. Saya mencoba menguraikan ada 5 alasan kenapa Muhammadiyah memilih hisab. Ya. Yang pertama, hisab itu spiritnya dari Quran. Sesungguhnya kalau kita pahami, di dalam Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hisab. Yang isyaratnya itu juga sesungguhnya perintah dari Allah untuk menggunakan hisab. Apakah salah orang Muhammadiyah mengambil hisab? Bukankah hisab itu juga adalah bagian dari perintah Allah melalui Quran? Di antara dalilnya, tidak saya jelaskan secara detail, surat Yunus ayat 5, surat Ar-Rahman ayat 5, surat Yasin, ini Bapak Ibu yang biasa baca Yasin ayat 39 sampai 40. Surat Yunus yang saya kasih tanda merah, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron. Di Allah itu menjadikan matahari, Allah menjadikan bulan, itu memberikan ya dia penerang cahaya. Wa qadarahu manazila, dan mereka matahari bulan itu sudah ditentukan manazilnya, tempat edarnya. Untuk apa Allah ciptakan matahari dan bulan? Ini jawabannya. Untuk lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini perintah. Adanya mataharinya bulan, kita sedang berbicara bulan Qamariyah. Kalau Allah menciptakan bulan, bukan cuma sekedar menciptakan bulan. Justru di balik itu, bulan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk mengetahui. Dari mana kita tahu hitungan bulan ini sudah bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan seterusnya. Itu karena dari bulan juga. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jelas ya, kata hisab pun ada di Quran. Ar-Rahmannya asyamsu wal qamaru bihusban. Husban itu hisab. Kemudian Yasin wal qamara, bulan nih, kita bicara bulan, qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ini tentang prosesnya ya. Ini saya enggak menjelaskan prosesnya. Jadi bulan itu terus berjalan, nanti kemudian akan kembali ke bulan awal. Hatta ada kembali kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Matahari itu tidak akan pernah balap mendahului bulan. Bulan pun tidak akan pernah mendahului matahari. Semua itu berjalan pada porosnya masing-masing, konsisten. Bahasa lain, ini pasti. Bulan dan matahari itu berjalan bergerak selalu pasti. Kecuali kalau hari kiamat ya. Nah, inilah yang pertama spirit Quran tentang hisab. Ada isyarat kita untuk menggunakan hisab. Dari 3 ayat ini, kira-kira simpulannya atau spiritnya, ayat-ayat Al-Quran itu bukan sekedar informasi. Bukan hanya menginformasikan di Quran ada perintah, ada hisab. Oh, di Quran menceritakan tentang matahari, tentang bulan. Bukan sekedar informasi, bukan. Tetapi di situ juga ada perintah atau ada isyarat dari Allah agar manusia ini menggunakan hisab untuk penentuan waktu-waktu. Kita mengetahui sudah berganti tahun, kita mengetahui berganti bulan, itu dengan hisab. Yang kedua, matahari dan bulan itu beredar dengan hukum yang pasti tadi ya. Karena dalam surat Yasin jelas, matahari dan bulan itu tidak akan tabrak-tabrakan. Jalannya juga konsisten ya. Kalau istilah jam itu tek 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 dari dulu sampai nanti akhir hayat begitu. Jadi ini menjadi
pasti. Bulan itu kalau sudah wujud, sudah datang, ya pasti. Nah, sedikit kata Imam Al-Baghawi ini, supaya paham juga Muhammadiyah tidak menggunakan pendapat-pendapat ulama. Tadi sudah membacakan berapa ulama tuh yang saya bacakan. Menurut Yusuf Qaradawi, menurut Ibnu Mandur, ini menurut Al-Baghawi ya. Jadi biar tidak kering. Maksud saya tadi jangan sampai ada dialog-dialog yang terjadi masyarakat Muhammadiyah tidak punya dalil hisab ruqyat. Enggak, Qur'annya ada, bahkan para ulama pun yang bermazhab hisab juga banyak. Di antaranya Yusuf Qaradawi, nah ini Al-Baghawi. Saya bacakan. Kata Imam Al-Baghawi, Allah menjadikan matahari dan bulan menurut hisab yang telah diketahui. Berjalan pada porosnya, tidak akan menyelisihi aturan Allah, kecuali jika Allah telah merubah aturan pada alam ini sendiri atau kiamat. Matahari dan bulan itu beredar pada porosnya masing-masing, menurut hisab dan manzilahnya, terukur dan tidak dapat melampaui ukurannya. Itu yang tadi sekilas saya jelaskan, itu adalah intisari poin-poin dari Al-Baghawi. Yang kedua, kenapa Muhammadiyah memilih hisab? Karena hadis-hadis tentang ruqyat itu hadis-hadis yang juga masih memunculkan perdebatan. Sesungguhnya hadis-hadis tentang ruqyat itu di dalamnya masih multi interpretasi. Baik, saya bacakan 2 hadis. Inilah hadis yang sering beredar di masyarakat. Dan ini pula nanti dengan hadis ini yang bermazhab ruqyat akan mengatakan, loh hadisnya kan begini gitu. Baik, coba kita lihat. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah dengan ruqyat gitu. Ini kan perintah Nabi. Berpuasalah dengan ruqyat. Waftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah li ru'yatihi. Dengan ruqyat atau karena ruqyat. Fa'in ghubiya alaikum. Jika mendung, tak nampak bulan, tidak bisa terlihat, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban salasina 30 hari. Ini hadis Bukhari Muslim sahih. Yang kedua, hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, yang tadi dari Abu Hurairah. Sama hadisnya sahih. Idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat bulan, melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan jika kamu melihat hilal, maka berbukalah atau berlebaranlah. Baik. 2 hadis ini ya, kalau disimpulkan secara tekstual dalam mazhab ruqyat, nah kan menurut hadis juga begitu. Kita itu puasa kalau melihat ruqyat. Kita itu berlebaran atau berbuka kalau ruqyat sudah bisa terlihat. Lah ini bulan belum terlihat, hilal belum terlihat, kok orang-orang Muhammadiyah sudah berpuasa. Kan hadisnya begitu. Nah, kita nggak bisa jawab. Padahal hadis ini tadi masih memiliki interpretasi yang berbeda. Kalau bicara hadis itu luas nanti. Kita bicara ma'anil hadis, apa makna-makna kalimat tersebut. Lalu kemudian kita juga harus melihat wurudul hadis, sebab munculnya hadis itu bagaimana. Hadis ini sebagai hadis yang berilat. Ilat itu artinya memiliki sebab. Kenapa muncul hadis ini? Kenapa Nabi bilang berpuasalah kalau kamu melihat hilal gitu. Itu tidak asal Nabi bicara begitu, tetapi sebab burutnya terjadi kemunculan hadis itu juga harus dibaca dan ditelusuri. Baik, saya bacakan menurut Ibnul Arabi dalam memahami hadis ini.
Di situ ada kalimat akmilul iddata, sempurnakanlah bulan, maksudnya bulan Sya'ban. Yang dimaksud akmilul iddata, sempurnakan itu adalah hitunglah bulan Sya'ban itu. Dan ini ditunjukkan untuk masyarakat umum yang belum paham hisab. Karena nanti ada hadis yang tidak saya tampilkan di sini, cara mengetahui hitungan bulan itu kata Nabi, asyahru hakada hakada hakada. Jadi menunjuk angka 29, 10, 10, 9, 29. Au asyahru hakada hakada hakada. Jadi satu bulan itu 30 gitu. Jadi satu bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Dan sedangkan kata fakdiru, lihat di hadis yang kedua, fakdiru itu artinya hitunglah, estimasikanlah, perkirakanlah. Di situ ada kata fakdiru. Kata Nabi, hitunglah, estimasikanlah, ya, atau perkirakanlah. Berarti di sini juga tidak mutlak untuk melihat. Walaupun memang di awal pengantarnya Nabi mengatakan jika kamu sudah melihat hilal maka berpuasalah. Baik, ini hadisnya. Hadis ini digunakan juga oleh Muhammadiyah. Jadi jangan keliru juga. Bukan berarti Muhammadiyah menolak hadis ini, tidak. Bukan Muhammadiyah tidak menggunakan hadis ini, tidak. Muhammadiyah tadi selain Al-Quran juga menggunakan hadis. Lah ini hadisnya yang dijadikan dasar. Tetapi nanti cara memahaminya berbeda gitu. Ya. Jadi problem hadis kalau kita belajar ilmu hadis, satu hadis sama-sama hadisnya sahih, tapi terkadang memahami hadisnya berbeda. Jadi ini hadisnya sama, baik yang dipakai oleh ulama yang bermazhabkan ruqyat ataupun yang bermazhabkan hisab, sama menggunakan hadis ini, ya. Jadi bukan dipahami Muhammadiyah tidak memahami hadis ini, pakai hadis ini, tetapi cara memahami hadisnya berbeda. Baik, harus diperhatikan historisitas wurudul hadis. Munculnya hadis ruqyat. Kenapa Nabi mengatakan ruqyat, melihat? Ada sebabnya, sababul wurudnya. Sejarah kapan hadis itu turun, dalam kondisi yang bagaimana. Munculnya hadis ruqyat itu adalah sebagai sebuah respon Nabi. Nabi merespon terhadap realitas sosial yang ada pada saat itu. Realitas sosial yang ada pada saat itu. Pada saat itu, kaum muslimin belum paham hisab. Ataupun kalau ada, belum banyak yang paham hisab. Dan cara yang paling mudah bagi realitas kondisi masyarakat saat itu, ya kamu lihat saja, udah kelihatan belum? Begitu. Ya kalau sudah lihat, ya sudah puasa. Kalau belum lihat, ya sudah nggak usah gitu. Jadi jawaban Nabi itu sungguhnya hanya merespon kondisi realitasnya masyarakat yang ada pada saat itu yang memang pengetahuannya baru seperti itu. Dan munculnya hadis ruqyat itu adalah upaya Nabi untuk memahami bahasa masyarakat Madinah saat itu. Madinah dan Makkah itu kan beda, Pak. Kalau Madinah itu penduduknya agraris. Agraris itu pedesaan. Kalau di Makkah perkotaan. Dan Nabi kan tinggal di Madinah lama, 13 tahun. Dan perintah puasa pun ketika Nabi di Madinah. Ya. Sehingga masyarakat pedesaan untuk memahami dan respon Nabi bisa memahami bahasa masyarakat. Kalau disebutkan, ya kamu harus hitung dulu, wah kerepotan, kelamaan. Akhirnya ya sudah, kalau kamu lihat berpuasa lah gitu. Itulah sebab urutnya. Ada lagi hadis yang di sini tidak saya tampilkan. Hadis yang Qais bin Talq. Itu hadisnya panjang. Kenapa muncul hadis itu? Yang bunyi hadisnya hampir sama tadi, idza ra'aitumul hilal fasumu. Kalau kamu melihat hilal maka berpuasalah. Kemunculan hadis Qais bin Talq itu sesungguhnya sabab wurudnya berkaitan dengan
perselisihan. Jadi waktu itu ada sahabat yang berselisih pendapat. Ada dua kelompok berselisih dalam menentukan bulan. Satu kelompok, beberapa sahabat mengatakan ini itu masih bulan Sya'ban. Lalu kemudian yang lain mengatakan enggak, ini sudah masuk Ramadan. Nah, terjadi perselisihan. Yang satu mengatakan ini masih Sya'ban, yang satu mengatakan ini sudah masuk Ramadan. Akhirnya cara menengahi perbedaan tersebut, Nabi bilang begini. Ya, kalau umpamanya nih, kamu betul yakin bulan Ramadan? Iya. Sudah melihat bulan? Sudah ya Rasul, saya sudah kelihatan bulan itu sudah kelihatan, sudah nampak. Oh ya sudah, kalau kamu sudah yakin melihat bulan maka berpuasalah. Coba bayangkan kalau murni melihat dengan mata telanjang tanpa pakai alat ya. Itu juga nanti problem. Meruqyat itu dengan mata langsung ataukah dengan menggunakan alat. Kalau mau saklek-saklekan gitu loh. Pada masa Nabi tidak pakai alat juga. Kalau mau saklek-saklekan, Nabi juga meruqyatnya tidak menggunakan alat. Kalau sekarang menggunakan alat, berarti kan itu juga ijtihad lagi. Dan sesungguhnya, Nabi itu tidak pernah meruqyat. Jadi Nabi tidak pernah meruqyat. Adapun hadis ruqyat itu, tadi dalam kasus hadis yang ini, sahabat ada yang lihat bulan. Ya Rasul, saya sudah melihat hilal. Kata Nabi, betul, sudah melihat. Sudah hanya disumpah. Kalau kamu lihat, ya sudah berpuasa. Kan kamu sudah yakin bulan sudah nampak. Padahal itu Pak, kalau dihitung, bulan bisa terlihat oleh mata telanjang. Itu kalau dihitung dengan hisab, sudah sangat yakin bulan itu sudah ada. Sudah wujud. Sudah terjadi pergantian bulan Komariah. Gitu. Nah di situ ya. Jadi ada historis wurudul hadis. Baik, ini udah jam 7.15, ini saya tidak jelaskan semuanya, tapi yakinlah bapak-bapak ya, ini saya menampilkan hadis-hadisnya, tidak saya jelaskan, dan itu ada dalam putusan-putusan Tarjim Muhammadiyah ya, di HPT 1, HPT 3, Munas ke-26 dan Munas ke-27 ya. Jadi lebih detailnya, ini saya hanya menginformasikan nih, itu hadis-hadis ini sudah ada di dalam HPT. Nah ini yang ketiga problem jawabannya juga metode ruqyat itu digunakan dulu karena masa dulu memang masyarakat belum kenal dengan metode hisab. Apa dalilnya? Ini ada dalilnya hadis Bukhari Muslim. Ini potongan ayat potongan hadis. Inna ummatun ummiyatun. Ini kata siapa? Kata Nabi. Inna ummatun ummiyatun, kami ini umat yang ummi. Umat yang ummi itu, istilah ummi tidak bisa menulis dan menghitung. Memang kondisi masyarakat mayoritas saat itu masih ummi. Nabi bilang, la naktubu, kami belum bisa menulis. Wala nahsubu, dan kami belum bisa menghisab, nahsubu, menghitung. Ini bukan karangan, ini hadis Nabi Bukhari Muslim. Dan ini yang membacakan Nabi. Nabi tahu realitas masyarakat saat itu. Belum bisa menulis, belum bisa menghisab atau menghitung. Ya tadi Nabi hanya katakan asharu hakada gitu. Hadis ini dikomentari oleh Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa. Saya ingin mengulang kembali supaya Bapak Ibu semakin yakin bahwa para ulama yang berpendapat hisab pun juga banyak gitu loh. Ini diantaranya Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa mengatakan penggunaan ruqyat dalam hadis ini, istilah ruqyat pada hadis-hadis ini, itu karena hadis ini sesungguhnya memiliki ilat, sebab. Dalam hukum itu kan al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Hukum itu terkait dengan ilatnya, sebab yang ada pada saat itu. Kata Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa, kemunculan hadis ini pertama karena realitas umat saat itu tidak kenal baca tulis sehingga tidak memungkinkan untuk menguasai ilmu hisab. Yang kedua, masyarakat Madinah agraris lebih mungkin dengan ruqyat. Berbeda dengan Makkah yang berbasis metropolis dan senter peradaban.
Ini komentar Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa. Ini juga masih ada, tidak saya bacakan, komentar Ibnu Abbas bin Suraij. Yang keempat, metode ruqyat itu ya masih menyisakan juga diskusi, apakah ruqyat itu harus dengan fisik, mata langsung, ya, ataukah dengan alat. Demikian juga dalam kondisi cuaca tertentu dan seterusnya. Juga ada keterbatasan jangkauan metode ruqyat. Bisa jadi di negara ini sudah nampak, di negara yang lain belum nampak, atau sebaliknya. Padahal bumi itu bulat, bumi itu satu. Maka Muhammadiyah sekarang sudah lompatannya sudah jauh ke depan, selalu menyuarakan satu hari, satu tanggal di seluruh muka bumi itu. Dan itu bisa. Itu bisa. Ini yang selalu digagas oleh Muhammadiyah. Kalender Islam global. Baik, saya langsung saja. Ruqyat juga masih menimbulkan persoalan tentang puasa Arafah. Nah, langsung putusan Muhammadiyah. Untuk tahun ini, Bapak Ibu, mohon untuk diingat, pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih sudah mengamati, menghitung bahwa telah terjadi ijtima hari Rabu tanggal 30 Syakban, ketinggian bulan pada hari Rabu itu sudah 7 derajat. Jadi pada hari Rabu bulan sudah tinggi 7 derajat. Sudah dipastikan hilal sudah wujud. Sehingga Ramadan tahun ini kemungkinan akan sama. Karena sesungguhnya pemerintah menentukan kriterianya, ketinggiannya 3. Kebetulan ini sudah 7. Jadi kriteria menurut pemerintah itu menggunakan 3 derajat. Sehingga Ramadan insya Allah jatuhnya bertepatan pada hari Kamisnya. Kamis Pon, tanggal 23 Maret. Jadi mohon dicatat yang mau membuat jadwal-jadwal ceramah, pasti kalau hisab itu. Pokoknya nanti mau terlihat maupun tidak, kita sudah tulis tanggal 1-nya di hari Kamis. Tapi kalau pendapat ruqyat belum bisa. Nanti harus dilihat dulu gitu. Kalau metodenya mazhabnya mazhab ruqyat, tunggu dulu. Tidak boleh memutuskan. Kok sudah diputuskan? Nanti pemerintah akan meruqyat dulu. Ruqyat itu dilihatnya nanti di akhir bulan Sya'ban. Jika di akhir bulan Sya'ban itu bulan terlihat, maka besok puasa. Tapi jika tidak terlihat, jangan puasa. Nanti ditunda hari berikutnya. Tapi Muhammadiyah tidak harus melihat. Dari sekarang kita sudah yakin besok puasa. Bahasa lain mohon maaf, terserah. Nanti mau terlihat mau tidak. Kalau menurut hisab sudah yakin bulan sudah tinggi 7 derajat. Lalu yang akan menjadi sedikit ya problem psikologi khususnya Muhammadiyah yang minoritas. Kemungkinan lebarannya bisa berbeda. Kenapa? Karena ijtima'nya ya menjelang Syawal itu jatuhnya pada hari Kamis, ketinggian bulan itu baru 1 derajat. Nah ini. Ketinggian bulannya baru 1 derajat. Sementara kriteria di pemerintah ketinggiannya itu minimal 3 derajat. Jadi dari segi teori sesungguhnya sudah akan berbeda. Pasti berbeda. Karena Muhammadiyah menentukan 1 derajat pun itu disebutnya sudah wujud. Sudah ada. Wong bulan sudah ada, kok dibilang nggak ada. Adapun persoalan terlihat atau tidak itu lain persoalan begitu. Kalau menurut Muhammadiyah dalam mazhab hisab. Tapi yang bermazhab ruqyat, tidak bisa itu tuh. Kalau baru 1 derajat itu tidak akan terlihat begitu. Maka ditentukanlah kriterianya 3. Mohon maaf, ini pendapat saya. Ya. Ini pendapat saya. Menurut saya pemerintah itu nggak usah repot-repot menyelenggarakan sidang isbat. Dipasang semua alat untuk meneropong bulan. Wong teorinya sudah pasti tidak akan terlihat. Sesungguhnya problemnya bukan hisab PS ruqyat, hisab PS hisab kok.
Hanya yang membedakan pemerintah menentukan kriteria ini juga kan hisab. Kriteria hisabnya 3 derajat. Kalau Muhammadiyah kriterianya wujudul hilal. Di bawah 3, 1 pun itu sudah wujud gitu. Jadi nggak usah ngabisin biaya untuk melakukan sidang isbat. Padahal keputusannya sudah pasti akan beda gitu. Kalau mau ya sudahlah. Itu sesungguhnya perbedaan hisab dan hisab. Hisab dan hisab itu hanya membedakan kriteria. Dan mohon maaf juga dalam kondisi tertentu karena kriterianya nih, mohon maaf nih, kriterianya 3. Ya. Jadi andai kata diteropong pada bulan Ramadan akhir, ya, sesungguhnya bisa saja bulan itu secara teori tidak terlihat juga, tapi karena kriterianya 3, maka bisa dipastikan langsung diputuskan karena sudah 3. Gitu. Ini problem yang seperti ini banyak. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, ini ketinggian 3 derajat ini adalah ketentuan terbaru baru tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya itu sungguhnya kriterianya 2 derajat. Tapi sekarang makin ditinggikan 3 derajat, maka ada kemungkinan perbedaannya bisa lebih banyak. Kalau dulu 2 derajat nih pemerintah, jika menurut Muhammadiyah hisab itu baru 1, jelas akan berbeda. Tapi sekarang andai kata nih, tinggi bulan 2 pun, karena pemerintahnya sudah naik lagi tinggi ke 3, tetap akan beda lagi. Jadi sesungguhnya bukan persoalan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah atau berbeda dengan ormas lainnya. Tapi yang menjadikan perbedaan itu karena kriterianya, standarnya, rumusnya, atau yang saya katakan kemarin, manhajnya berbeda. Gitu. Yang terakhir sekali, 5 menit nanti nggak ada tanya jawab nih ya. Nah, kalender Islam global nih, Muhammadiyah sudah jauh ke depan membuat kalender Islam global. Yang tadi saya katakan, ini yang selalu disuarakan oleh Muhammadiyah. Prinsip kalender global itu, prinsipnya adalah imkanur ruqyat. Ini menggunakan putusan Turki. Awal bulan baru dimulai apabila terjadi imkanur ruqyat, bahasa lain hisab, jika tinggi bulan minimal 5 derajat. 5 derajat itu terjadinya di bumi manapun. Jadi satu dunia, satu tanggal. Kalau konsep ini diterima, ini konsep Turki. Yang seluruh ulama sedunia juga hadir, termasuk dari Indonesia. Diwakili oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah. Muhammadiyah pakai ini pedoman ini juga. Disepakati. Dan ternyata dalam hitungan kalender global menurut hitungan Muhammadiyah, insya Allah Syawalnya pun sesungguhnya akan bareng secara global. Kenapa? Karena ketinggian bulan itu sudah 9 derajat. Walaupun di Indonesia baru tadi 1 derajat. Tapi jika konsepnya satu permukaan bumi, satu dunia, satu tanggal, satu hari, maka sungguhnya pada hari tersebut itu ketinggian bulan sudah 9 derajat. Karena 9 derajat hitungannya sama dengan Muhammadiyah, 1 Syawalnya jatuh di hari Jumat, dan 9 derajat itu ini mengambil ketinggiannya di New Zealand, ya. Yang putusan Turki ngambil titik pusat dunia di New Zealand. Nah, di New Zealandnya pada hari tersebut sudah 9 derajat, tapi di Indonesia baru 1 derajat. Jadi jika menggunakan konsep global pun, sesungguhnya di muka bumi ini sudah bisa dipastikan yakin 1 Syawalnya hari Jumat. Karena bulan sudah tinggi, yang meruqyat pun bisa terlihat. Artinya di bumi manapun, jika ada yang melihat ruqyat, maka itu berlaku untuk semuanya, maka kita sudah pas. Jadi secara dalil, bayani maupun burhani, seperti itu. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini saya menghabiskan waktunya karena masih dianggap ya banyak yang penting harus tersampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sejuk Pak mendengarkan keterangan Bapak tentang penentuan 1 Ramadan. Tapi yang saya cermati di masyarakat ada sengaja membangun narasi yang kedua, metode ini deadlock, tidak ada titik temu. Nah, ini yang pertama. Jadi ada yang sing penting NU beda karo Muhammadiyah. Sing penting Muhammadiyah beda karo NU. Ini yang saya melihat narasi ini berpotensi deadlock, tidak mengadakan titik temu. Yang kedua, dalam cermatan saya tetap ada intervensi politik, Pak. Dalam menentukan ini politik sangat kental. Jadi ini sementara pendapat saya bagaimana menurut Bapak bahwa ada intervensi politik. Mumpung saya berkuasa, ya harus ini. Dulu ketika ini berkuasa ya kayak gini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan saja ini Pak Ustadz, untuk metode penentuan sholat gerhana matahari atau bulan, itukah apakah sama dengan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 penanya. Narasi-narasi yang dibangun iki sing penting beda karo Muhammadiyah atau sing penting beda dengan pemerintah. Muhammadiyah juga begitu. Muhammadiyah senangannya beda dengan Muhammadiyah, dengan pemerintah umpamanya. Tentu narasi-narasi yang seperti itu menurut pendapat saya itu narasi-narasi yang tidak tepat. Ya. Narasi-narasi yang tidak tepat, mohon maaf tanda kutip menurut saya itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu itu perdebatannya tidak seperti itu. Tapi perdebatannya bagaimana cara memahami teks tersebut dan terus mendialogkan supaya menjadi titik temu. Walaupun sampai saat ini belum terjadi titik temunya. Dan menurut pendapat Muhammadiyah, sampai kapanpun kalau ruqyat dan hisab ini terus berbenturan, maka tidak akan pernah terjadi kesamaan. Dan Muhammadiyah punya tanggung jawab, punya pandangan. Masa sudah sekian abad umat Islam tidak bisa membuat kalender global. Kalau Masehi 1 Januari ya sekali, 1 Februari sekali. Tapi kalau dalam tahun Islam 1 Ramadan kok bisa ada 2 tanggal 1-nya? Ketika menentukan bulan Syawal, tanggal 1-nya kok bisa beda-beda? Bahkan pernah 3 kali di Indonesia, 3 kali. Ada orang yang berpendapat 1 Syawalnya umpamanya hari Senin, ada yang berpendapat hari Selasa, dan ada yang berpendapat jatuhnya 1 Syawal di hari Rabu. Kan secara logika ilmu kok aneh gitu. Masa umat Islam tidak bisa membuat kesatuan kalender global? Padahal dari segi teori itu bisa. Sudah terjadi beberapa kali pertemuan internasional, salah satunya tadi di Turki. Usulan di Turki, andai kata ruqyat itu bisa terlihat di seluruh dunia itu, tadi mengambil titik di New Zealand dengan ketinggian, istilah imkanur ruqyat, ketinggiannya 5 derajat. Jadi nanti di negara manapun, jika bulan sudah tinggi 5 derajat, itu dianggap sebagai tanggal 1. Dan tak harus menunggu terlihat ataukah tidak. Karena seperti Muhammadiyah juga sudah menghitung, kalender global pun sudah dihitung. Bisa tahu 2, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, karena ilmu hisab itu kan bisa dihitung. Gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi intinya selama metodenya berbeda, selama tadi manhajnya berbeda, bisa jadi kesimpulannya berbeda. Jadi adanya perbedaan penetapan Muhammadiyah dengan ormas lain atau dengan pemerintah itu bukan sisi yang lainnya, tapi Muhammadiyah konsisten sisi keilmuan yang diyakini Muhammadiyah, keilmuannya meyakini jatuhnya seperti ini. Tadi dalil-dalilnya sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya sebelum masuk yang ketiga terkait dengan gerhana. Kalau Muhammadiyah konsisten Pak.
sudah bisa dihitung, sudah bisa diketahui. Di bulan apa akan terjadi gerhana matahari, di bulan apa akan terjadi gerhana bulan. Sehingga karena itu sudah bisa diketahui dan bisa dihitung, di kalender langsung ditentukan akan terjadi gerhana di tanggal sekian. Walaupun belum terlihat begitu. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga kan terjadi gerhana. Ada seseorang yang berkomentar ya berdialog. Sungguhnya agak sedikit debat ya, walaupun lewat chatting. Karena saya mengingatkan untuk disunahkan oleh Nabi melaksanakan sholat gerhana. Karena pada hari ini terjadi gerhana. Tapi saya lupa yang bulan apa itu. Lalu ada seseorang yang berdiskusi, kenapa diharuskan sholat? Kan sekarang sedang mendung gitu. Kan gerhana tidak nampak. Sholat gerhana itu jika gerhananya bisa disaksikan atau bisa dilihat gitu. Intinya begitu. Lalu saya bilang, ya kalau dalam pandangan kami Muhammadiyah ya begitu. Jadi tak mempersoalkan itu gerhana bisa terlihat atau tidak. Sekarang lagi hujan deras. Dan yakin pada hari ini terjadi gerhana, kalau Muhammadiyah ya tetap sholat gerhana gitu. Jadi sama Pak. Jadi kalau Muhammadiyah konsisten dengan ilmunya. Jadi ya jika yakin di situ terjadi gerhana, sekalipun tidak terlihat ya sudah kita tetapkan kita disunahkan untuk sholat gerhana. Yang terakhir sekali, ini tentang masalah politis. Ya bisa jadi beda persepsi juga mungkin, tapi bisa jadi juga memang iya. Seperti Bapak juga mengisyaratkan, wah dulu juga begitu penguasanya pro Muhammadiyah. Nah, sehingga juga sekarang mungkin penguasanya tidak terlalu pro dengan Muhammadiyah, sehingga orang juga sering diskusi di masyarakat narasi-narasinya, kok dulu nggak pernah terjadi perbedaan pendapat ya Muhammadiyah dengan pemerintah gitu. Karena dulu kan Pak Harto ya, Pak Harto kan memang orang Muhammadiyah dan dekat dengan Muhammadiyah selama 32 tahun. Ya itu istilahnya kita jarang mendengar perbedaan-perbedaan pendapat. Akhirnya dikait-kaitkanlah dengan politis mungkin juga iya. Dan setelah pasca Pak Harto, ini mungkin masyarakat juga mendengar atau melihat, lah kok Muhammadiyah beda terus dengan pemerintah, atau akhirnya dibentur-benturkan Muhammadiyah beda dengan pemerintah. Ya wallah alam sisi itu mungkin akan banyak interpretasi dalam memaknai itu. Tapi secara pribadi saya juga sangat memungkinkan seluruh keputusan-keputusan yang terjadi di negara Indonesia atau di negara manapun, sesungguhnya ya penguasalah yang sangat berkuasa untuk menentukan putusan-putusan tersebut. Tinggal nanti penguasa itu mungkin banyak tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya yang bermazhab apa, sehingga itulah yang akan mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi tidak bisa dinafikan sebuah putusan atau kebijakan apapun itu adalah yang berkuasa memang pemerintah. Tinggal orang-orang terdekat itulah yang kemudian mempengaruhi putusan-putusan tersebut. Demikian jawabannya, saya kira cukup, Pak. Terima kasih.